Di antara cerita basal sing kula kenang saking bapak niku ada seorang kiai dari Demak. Mboten kula perlu sebut, mergi termasuk dineng nih. Kiai ini niku khole Mbah Mahfud mboten rawuh terpaut sehari. Sowan Mbah Sahal itidar, yai ngapunten kula mboten saged rawuh khole Abah mergi wonten uzur ngeten-ngeten. Ternyata Mbah Sahal jawabe lucu. Apa sing do teko gak duwe uzur. Jadi Mbah Sahal jenis kiai yang gak nerima alasan. Akhirnya kula niku niki mboten GR. Sakjane kula niku sesuk gak ada acara teng Jakarta, tapi eling-eling Mbah Sahal wis ketoke wis ra ono udzur. Apa sing do teko ora duwe udzur. Itu ilmu yang saya ingat terus dari bapak. Lan kula khole Mbah Zubair zaman kula teng Jogja niku mboten nate mboten teko. Kula nak diundang pernah sepuh niku nggih teko. Tapi paling kacau lek Rosin aja ngundang tiap bulan. Karena saya ngajar di Ma'had Ali ini tersih matolek tersih saya lah setahun pisan nih. Gara-gara gede neng tenan. Gara-gara ini wow. Jadi semenjak niku kula mboten nate nak salah terus gak ada alasan teng Mbah Mun. Pergi gara-gara teori ini bahasa Allah. Apa sing do teko gak duwe udzur. Ya semua orang kan punya acara keluarga, apalagi kiai-kiai sing pun payu. Kan dia sering manggung. Niku apalagi tadi Pak Ubed itu cerita punya rumah 3. Sak penghuninya ada dia atau itu pun ribet. Tapi logika itu, ini kalau cerita ya, saya kan sering baca waktu atus dawuh Pak Muat, kalau sering baca. Ada ayat, saya pernah cerita sering itu di Ma'had Ali di Sarang. Bedanya Basal dengan Mbah Mun. Jadi itu kayak jadi penelitian tersendiri. Sama-sama dididik Mbah Zubair, sing Mbah Mun gampang nyepuro, sing Basal itu ndak. Kalau ditaklid santi Sarang itu dalile piye, Gus? Nak dalil sing nyepuro ketoke gampang. Artinya kiai khasnya kan gampang nyepuro, tapi nak dalile nyepuro iku apa? Jadi serodok kangelan golekno dalil sinten? Mbah Sahal niku. Ternyata teori yang dipakai Mbah Sahal niku setelah kula kaji, ya sengaja memang. Kula niku ini kenangan saya neliti tafsir. Setiap mau surat Baroah mesti eling Mbah Sahal. Di surat Baroah itu ada teori dan itu pasti benar. Ketika Rasulullah SAW badhe perang gitu ya, zaman itu sering perang ya karena musuhnya juga menyerang kita. Niku reaksi itu pakai teori matematika, pakai teori baku. Orang yang berpikir Rasulullah nggak boleh sendiri berangkat perang pasti tidak minta pamit, karena tidak akan membiarkan Rasulullah ke medan laga sendiri. Maka nali ahlil Madinah wa man hawlahum minal a'rab ayatakhallafu ar-rasulillah wa la yarhubu bi anfusihim an-nafsi sak terusin. Sehingga Quran itu pakai teori sederhana. Tapi kalau orang itu munafik pasti berpikir ben Muhammad berangkat dhewe kok enak. Aku ning omah wae lah ben Muhammad urusane Muhammad. Orang munafik itu secara lahir itu mukmin. Sehingga Allah ketika orang munafik pamit, ya Rasulullah saya ini punya keluarga, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Orang munafik itu pinter. Kita punya keluarga ya Rasulullah, punya harta. Tolong diberi izin untuk tidak ikut perang karena syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Mereka sopan minta maaf. Kanjeng Nabi karena orang baik. Kira-kira sing dinut Mbah Mun, ya ora apa-apa nak sibuk keluarga ya ora apa-apa. Tapi Allah enggak terima. Allah terus bikin satu kaidah. La yasta'dzinukal ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wong sing mentale iman pasti gak pamit. Mergo ora rido Kanjeng Nabi perang dhewean ra diwangi. Terus sing pamit mesti innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billah. Angger sing pamit berarti ora iman. Ya sudah terus. Jadi akhirnya jadi ana acara alumni kok amen pomat pamit. Berarti dhisikno manggunge timbang masae ngono kira-kira. Niki mboten nyindir niki fakta nih maksudnya ini cerita wae. Jadi semenjak niku kula niku ora jenis wong pamit. Nah, wong sepuh lho niki cerita. Nak sing ngundang terus niki mboten nyindir ke cerita ilmiah mawon, cerita membaca, baru kayak membaca. Jadi kaidahnya di surat Baroah itu jelas. Orang yang punya iman terhadap Allah dan Rasul atau kepada Allah dan Rasul, mungkin digugat ahli bahasa Indonesia, alatut takdiyah terhadap apa kepada. Ya ribet, kalau Nurian sering nerjemah, kalian Profesor Zaini nggak sering debat. Kalau ngenjang insya Allah ketemu beberapa ahli tafsir nggak sering debat. Qul huwallahu ahad itu katakan bahwa Tuhan itu satu. Ono sing debat, lo iman tuh nggak cukup dengan katakan, tapi harus yakini. Mergo iman itu tasdik.
Akhirnya diterjemah, yakinilah bahwa Allah itu satu. Loh, ora iso ngukumi wong Islam nak wis nglafatno anutku bisa daten ati ku nomor loro. Bebat ngoten teng ruang sidang tenggene lajnah debat, sisi tok menikatakan, sisi tok meyakini. Akhirnya ana sing rodok pecundang, katakan dan yakini bahwa Tuhan itu satu. Sing ahli kamus gak terima, mana ada di kamus kul tuh katakan dan yakini. Tapi debatnya betah, mergi digaji nak teng kemenak nih. Lah nak basul masail ra betah mergo ora ono sing gaji milih mauquf. Wah ribet. Debat dibiayai nggih mboten bar. Akhirnya ya terjemahan ya ono sing katakan, ono sing yakini, ono sing embos lah. Ya iki kula cerita. Jadi Quran nak ndelok teori niku yang seperti basal nggih dalile niku. Orang mukmin itu pasti nganggap dirinya itu tidak penting dibanding dirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut wala yarghabu bi anfusihim an nafsih. Sehingga ketika Rasulullah perang Badar dan beberapa peristiwa ketika Nabi, orang-orang yang di rumah itu pahalanya sama dengan kita yang ikut, karena mereka sebetulnya ada ridho nggak ikut saya, tapi gara-gara habasahumul uzuru, mereka punya uzur nggak datang ke sini. Tapi cara berpikir kalau boleh dibahasakan, cara berpikir Tuhan kalau boleh dibahasakan, ini istilah dalam mantek niku musyakalah lah. Ngono sampean bantah pangeran kok mikir yo ribet. Karena sampean ngono ya ora tau ngaji ning matolek di Quran tuh boleh begitu ya khadi'una wa huwa khadi'uhum. Kok nanti Quran mbok debat, mosok Allah nipu. Wa makaru wa makara wa ribet. Makanya penting juga belajar balaghah karena di Quran mau ndak mau harus ada analisis ini jenis apa. Karena Allah tidak pernah khodi', tidak pernah makir. Tapi di Quran ada yukhadi'una wa huwa khadi'uhum. Ada kata wa makaru wa makara wa huwa khairul makirin. Harus ada analisis balaghah.